Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini tiap minggu selalu reuni nih. Alhamdulillah, Pak. Ya, mudah-mudahan semakin apa itu menambah apa itu keakraban antar persaudaraan kita. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma na'udzubika min hamazati syayatin wa na'udzubika rabbana ay yahduruna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afri alaina sabra wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afri alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabba ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'aana. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Rabbi srahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa nas'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa hubba amal yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma fatna min baini aidina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi azamatika an nuqtala min tahtina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajili wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzubika minasyarri kullihi ajili wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka wa na'udzubika min syarri ma 'adza bi 'abduka wa nabiyyuka. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadara lana khaira. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa aslih umurana bil Qur'an wasfi mardana bil Qur'an wa addi duyunana bil Qur'an wa farrij humumana bil Qur'an wa ghfir li mautana bil Qur'an wa sallim musafirina bil Qur'an
واحفظ إمام زماننا بالقرآن وأجل فرج إمامنا بالقرآن واحفظ علماءنا بالقرآن واكشف كروبنا بالقرآن واحفظ قائدنا بالقرآن وانصر جيوشنا بالقرآن وارحم إمامنا بالقرآن وارحم شهداءنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Amin, rabbal amin. alamin. Amin. Alhamdulillah kita mulai kajian Al-Hikam, hikmah, tauhid yang tujuan utama untuk meningkatkan yaitu akhlakul karimah, tutur kata yang baik, perbuatan yang baik dan berbaik sangka terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semuanya semakin dekat kepada Allah dan semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah, kita mengkaji hikmah ke-70 tentang tamak akan melahirkan kehinaan. Jadi ujung-ujungnya sumbernya dari tamak. Ta'ala mengatakan masa bakot sonul zulli illa ala bizil toma. Jadi segala macam kehinaan itu tidak berkembang, tidak tumbuh kecuali dari bibit ketamaan, kerakusan. Yang dimaksud tamak di sini rakus, akhirnya menimbulkan segala macam kehinaan, merendah diri, sampai melakukan segala kemaksiatan demi mencapai dunia. Sedangkan tamak atau serakah yang dimaksud yaitu cinta dunia yang berlebihan. Tidak memperhatikan ini hukumnya apa, halal atau haram. Yang penting dapat. Karena selalu kurang dan kurang. Istilahnya serakah. Jadi ini kita berharap mudah-mudahan dengan kajian ini kita semakin sadar bahwa untuk supaya menghindari tamak nanti ada juga tip-tipnya, langkah-langkahnya. Kemudian Nabi SAW mewanti-wanti supaya kita menghindari sifat tamak atau serakah yang dimana bisa membahayakan kedudukan kita di sisi Allah, kehormatan kita di hadapan manusia. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, Rasulullah SAW bersabda, seandainya ada dua serigala yang lapar dilepas di kumpulan kambing, tidak lebih merusak daripada sifat orang manusia yang tamak. Mungkin kalau serigala ketemu kambing yang dimakan satu atau dua. Sudah selesai. Coba manusia. Sak rumah-rumahnya, sak semuanya kambingnya, sak tanah-tanahnya. Jadi tidak ada puasnya manusia. Sampai agamanya pun akan tergadaikan. Ini kalau manusia sudah tamak terhadap harta dan jabatan. Jadi Islam ini benar-benar mengarahkan ini termasuk salah satu penyakit hati. Kemudian ada yang mengistilahkan menurut Abu Bakar Al-Warraq Al-Hakim mengatakan andaikan sifat tamak itu diumpamakan siapa ayahmu pasti dia akan menjawab ayahku yang tidak percaya sama takdir. Jadi ragu bahwa semua sudah ditentukan sama Allah. Jadi jabatan, harta itu sudah tentukan. Tapi berhubung merasa dirinya khawatir tidak dapat seperti siapa? Taulut yang awalnya menjadi seorang pemimpin, kemudian khawatir direbut Nabi Dawud, akhirnya apa? Membunuh Nabi Dawud. Tapi tidak berhasil. Akhirnya akhir-akhirnya menjadi gila. Kalau ditanya apa pekerjaanmu, selalu merendahkan diri. Apapun dilakukan demi mencapai apa yang diingini. Jadi orang kepingin harta dengan melacur, kepingin harta dengan menjilat, kepingin harta. Pokoknya kehormatan dirinya tergadaikan. Kemuliaan dirinya tergadaikan. Karena tujuan utamanya hanya mencari harta. Terus nanti akhirnya apa? Tidak dapat apa-apa.
ketangkap KPK. Akhirnya menjelang ajalnya meninggal. Hukum belum selesai sudah meninggal. Padahal ratusan triliun. Jadi semuanya didasari karena apa? Kurang puas, tamak. Ini yang menimbulkan jadi kehinaan. Awalnya mulia dia. Entah itu seorang kiai, seorang hakim, seorang polisi, atau jabatan apapun kalau sudah tamak, bahkan presiden pun akan menjadi kehinaan di akhir ajalnya. Naudzubillah min dzalik. Kemudian penjelasan berikutnya, tamak atau serakah salah satu penyakit hati, ya, salah satu penyakit hati. Bahkan nanti akan berkembang kemana-mana jadi penyakit hati yang lain. Dan mereka selalu menginginkan banyak, tidak peduli bagaimana caranya. Walaupun bertentangan dengan hukum Allah, tidak peduli, tidak berpikir harus mengorbankan kehormatan orang lain harus dibunuh, tidak peduli. Seperti kisahnya tamaknya, yaitu apa itu? Kobil dengan Habil diberi istri, gak cocok, istrinya tidak cantik karena ini, padahal sudah aturan, dibunuh saudaranya. Itu awal ketamakan. Kemudian Nabi Adam diajari ketamakan oleh iblis. Kenapa kamu dilarang makan ini? Supaya kamu tidak seperti apa? Malaikat kekal abadi. Maka itu ini namanya pohon khuldi, pohon kekekalan yang bikin nama iblis. Jadi supaya iri sama malaikat. Padahal sudah dikasih langsung tinggal di surga. Hanya terpengaruh oleh ajakan-ajakan itu. Jadi orang itu selalu tamak kalau melihat yang di atas. Yang penting nafsunya terpenuhi, syahwatnya terpenuhi. Jadi ini kalau tidak dibersihkan, ini penyakit sosial yang menimbulkan malapetaka pada diri, keluarga, sampai kepada negara. Karena tamaknya manusia itu, ya, biarpun sudah punya harta masih kurang. Serakah membuat apa? Mata hatinya buta, pendengarnya tuli, buta dari melihat kebenaran, tuli dari mendengarkan kebenaran. Jadi tidak bisa lagi mendengar kebenaran. Kemudian ada sebuah hadis yang dimana Rasulullah pernah bersabda, ya, seandainya manusia itu diberi, tidak usah, hanya diberi jamaah. Diberi apa? Satu lembah yang penuh dengan emas. Diberi, itu sih kurang. Karena sifat tamaknya tidak dihentikan. Dikasih dua, ya masih kurang. Ini sifat manusia. Jadi untuk membuat manusia kaya, memberantas kemiskinan, oh gak mungkin jamaah. Kalau memberantas dari kaya, apa miskin hati, bisa. Tapi kalau kaya harta, tidak mungkin kaya. Karena hatinya masih serakah. Negaranya sudah besar, masih nyamplok negara yang lain jamaah. Jadi sampai ketiga, kurang jamaah ini diberi loh ini. Bukan usaha ini, masih diberi. Kita punya anak misalkan, satu, langsung ya, dikasih uang 1 juta. Saudaranya 2 juta. Langsung bilang, wah ada adil ini. Padahal usaha yang ndak hanya dikasih. Ndak adil. Orang tua langsung dituduh ndak adil. Padahal kerja orang tua ndak dihargai sama sekali. Sama kita terhadap Allah. Dianggap Allah ndak adil. Padahal kita lahir tidak punya apa-apa, tidak punya modal. Bahkan Allah mengatakan, nahnu qasam nama asyitahum. Kami yang bagi. Ada yang kaya, ada yang miskin. Banyak yang miskin, sedikit yang kaya. Apa tujuannya? Supaya saling membutuhkan. Kalau banyak yang kaya, ya tidak ada pekerja-pekerja. Jadi semua penuh hikmah dalam kehidupan dunia ini. Maka itu kemarin kita pernah bahas, Laqad khalaqnal insana fi kabad. Pada dasar manusia itu penuh dengan kesusahan, tapi dia tidak memperhatikan itu. Susah yang mana yang memberikan suatu kebahagiaan yang mendapatkan ridha Allah. Tadi pada dasarnya semuanya serba susah, jemaah. Karena ini hidup di dunia. Tapi karena takwa, maka kesusahan tadi jadi dimudahkan. Mayyatakillahu yajal makhroja. Dikasih jalan keluarnya, tidak ada masalah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Jadi tidak bisa menghentikan tamak ini orang-orang yang sudah kena penyakit tamak ini kecuali kalau sudah almarhum, ditutup tanah, mati, baru berhenti jamaah. Biarpun umurnya sampai menjelang kapanpun iblis tetap ingin menyesatkan seluruh anak Adam. Padahal dia dikasih umur panjang sampai menjelang kiamat. Jadi ketamakan-ketamakan ini suatu penyakit yang harus kita bersihkan, yang harus kita obati, yang harus kita hindari. Maka itu mudah-mudahan nanti kita bisa memahami bagaimana tipsnya supaya terhindar tamak. Jadi salah satunya taubat, perbanyak istighfar. Karena penyakit hati ini fi qulubi marad fazadu marad. Kalau hatinya ada penyakit, dibiarkan bertambah penyakitnya jemaah. Jadi dalam hati ini ada penuh bintik-bintik dosa. Kalau dibiarkan tambah banyak, tambah menutupi hatinya. Balrona akhirnya dikasih nasihat. Tidak berbekas, bahkan menolak, bahkan akan membunuh yang memberikan nasihat. Jadi yang memberi nasihat dibunuh jemaah. Karena orang kalau sudah dipenuhi dengan penuh dosa. Bahkan Abdul bin Mas'ud pernah berkata, 2 rakaat orang yang benar-benar zuhud, tidak cinta dunia, orang alim, dia ibadah 2 rakaat saja, itu lebih baik daripada orang ahli ibadah yang sepanjang masa yang dia cinta dunia, amalannya tidak lillahi ta'ala, tujuannya kepentingan dunia. Tahajud kepingin kepangkatan. Ingat kisahnya waktu Bani Israel itu ada seorang ahli ibadah mau menebang pohon jamaah. Pohon itu selalu disembah oleh manusia, dikeramatkan dan di dalamnya ada iblis. Akhirnya mau ditebang, iblis keluar berkelahi, dia menang jamaah. Karena semata-mata mengharap ridho Allah. Karena Allah, ini ahli ibadah, ini abid. Kemudian hari berikutnya mau dihancurkan. Oh itu hari pertama jamaah. Tidak sampai selesai iblis kalah nego jamaah. Dengan kekerasan tidak bisa apa negonya. Bagaimana kalau tiap hari nanti di bawah sajadahmu saya kasih uang. Ah, bujuk, bohong lah. Ini sudah mulai. Benar enggak ini? Ya tidak percaya, nek buktikan. Ya inilah manusia. Walaupun ahli ibadah, kalau tidak tahu tujuannya ibadah, maka itu kenapa kita tingkatkan terus ikhlas itu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ibadahnya sama, perbuatannya sama, cuma keikhlasan itu beda jemaah. Ada orang yang ibadahnya ingin dipuji orang, ibadahnya ingin mendapatkan duniawi, ibadahnya untuk kepangkatan, kejar-kejaran banyak pahala. Maka itu tidak meningkatkan ibadah, tidak meningkatkan keikhlasan, bisa terjebur seperti iblis jemaah. Ibadahnya sudah ribuan tahun, akhirnya diangkat sama Allah sejajar dengan malaikat di surga. Ternyata Allah tahu apa tujuannya supaya dihormati. Begitu Allah tahu tujuannya itu diuji bagaimana terbukti enggak? Karena apa? Kalau Allah mengatakan padahal enggak di mulutnya, enggak dari perbuatan, hanya hatinya, pasti akan menolak. Begitu suruh sujud, padahal semua malaikat sudah sujud, yang begitu banyaknya malaikat, kepatuhannya luar biasa, dilakukan tanpa ada pernyataan membantah. Iblis tidak mau. Alasannya apa? Ana khairum minhu. Saya lebih baik dari Adam. Padahal tahu kalau ini perintah Allah. Iya, saya tahu. Jadi apa dasarnya? Aba wastakbar. Sombong. Jadi enggan melakukan ini. Merasa dirinya lebih mulia. Padahal itu juga ciptaan Allah. Dia bisa ibadah dari karunia Allah. Jadi sekali lagi, dia tamak dalam jabatan, jemaah. Ingin dimuliakan terus. Padahal para nabi disumpah sama Allah supaya janji setia. Setiap nabi terakhir, nabi setelahnya harus diikuti. Akrorna. Jadi semuanya mengatakan, iya, kami akan ikuti nabi terakhir. Jadi yang senior mengikuti yang apa? Junior.
Biarpun para nabi hidup di zaman Nabi Muhammad, harus mengikuti syariatnya Nabi Muhammad. Ini untuk menekan kesombongan, kenampakan dalam kehormatan. Jadi pada dasarnya manusia mulia itu karena Allah yang memuliakan. Buktinya apa? Nabi Adam ibadah belum, baru diciptakan. Semua malaikat suruh sujud. Apa kemuliaannya? Allah yang ngasih mulia. Kemudian bisa jatuh dalam waktu sekejap kemuliaan tadi karena apa? Melanggar larangan Allah. Jadi yang bisa memuliakan cuma Allah. Jadi kemuliaan tadi bisa tercabut. Nabi Adam lupa kalau itu larangan Allah. Jadi sekali lagi, kita bersyukur dimuliakan menjadi manusia. Karena manusia termasuk makhluk yang paling mulia. Allah muliakan. Walaqad karramna bani Adam. Bahkan ahsana takwim. Ciptaan Allah yang paling baik. Model yang paling baik. Yang paling sempurna. Bahkan manusialah yang diutus jadi nabi. Bukan jin, bukan malaikat. Ini menunjukkan kita sudah beruntung, sudah jadi mulia. Mulia di hadapan semua makhluk. Jadi manusia ini termasuk manusia yang makhluk yang paling mulia di antara semua makhluk. Maka jadi hina di waktu dia serakah dalam jabatan, dalam dunia, dalam harta. Baik, kita lanjutkan. Azab apa bagi orang yang serakah, jamaah? Pertama, Allah cabut keberkahan hidupnya. Tidak manfaat apa yang dimiliki. Dalam kisah hadis Bukhari, ada kisah dari seorang sahabat yang namanya Hakim bin Hizam pernah minta kepada Rasulullah sodako. Dan setiap minta dikasih sama Rasulullah. Minta kedua kali dikasih, sampai ketiga kali dikasih. Kemudian Rasulullah memberitahu, bersabda kepada Hakim, wahai Hakim, sesungguhnya harta ini seperti tanaman yang hijau. Selalu membuat kita tertarik. Barang siapa yang mengambilnya dengan kedermawanan, dapat harta langsung disedekahkan. Tidak nunggu banyak, jamaah. Bukan zakat. Bukan zakat loh ya. Infak. Bahkan Rasulullah pernah menganjurkan kepada Bilal, bersedekahlah wahai Bilal. Walaupun dengan separuh biji kurma, berbagi satu kurma. Akan bisa menghilangkan apa? Menghindarkan apa? Api neraka. Bahkan Rasulullah punya satu gelas susu. Itu pun dibagikan sama 70 orang. Kenapa? Untuk supaya tercabut sifat-sifat apa? Serakah. Karena orang itu selalu kurang, merasa kurang, ya akhirnya miskin terus. Barang siapa yang mengambilnya dengan berlebihan, tidak diberkahi sama Allah. Tidak manfaat, tidak pernah kenyang, minta terus. Maka itu Rasulullah bilang apa? Tangan di atas lebih baik tangan di bawah. Orang yang memberi itu lebih mulia dibanding orang yang minta-minta. Bahkan orang minta-minta menghadap Allah. Tidak punya apa? Kulit, tidak punya daging. Hanya tulang, tengkorak. Karena hukumnya haram minta-minta kalau masih ada yang bisa dimakan. Tapi kalau memang benar-benar lapar, nah itu lain lagi jamaah. Tapi hanya untuk menutup kelaparan, bukan memperkaya diri. Sedangkan orang yang memperkaya diri itu pekerjaannya namanya sa'il, yang peminta-minta. Jadi orang seperti ini tidak pernah kenyang jamaah. Nah itu kalau memberantas kemiskinan dengan memberikan BPJS, ini tidak pernah tuntas. Karena dia sendiri tidak punya ingin bersedekah. Sedangkan Rasulullah, apa yang diberantas? Rasulullah tidak pakai menyuruh orang, dirinya langsung. Biarpun orangnya di atas kuda, minta dikasih. Karena Rasulullah dapat perintah. Fa'ammas sa'ilah fala tanhar. Orang yang minta-minta jangan dibentak. Jangan dihardik. Jangan ngata-ngatain, kamu kan masih kuat, sehat. Kenapa kok minta-minta? Loh itu lain lagi. Itu bukan tugas kita mendakwai seperti itu. Bisa sakit hati, bisa membunuh kita. Karena jiwanya masih kotor. Hatinya masih penuh dengan dosa. Maka itu sakit hatinya pasti. Jadi salah menempatkan dalil. Salah mendakwai orang.
Kalau dikasih makan-makan terus, dikasih-kasih terus, ya sudah. Akhirnya apa? Mendengarkan. Rasulullah tidak memarahi, tidak memaki. Cuma memberikan istilah, kalau kamu ini minta terus, sampai kapanpun tidak akan kenyang. Bahkan hartanya tidak akan berkah, tidak manfaat. Akhirnya apa? Ada orang minta-minta hartanya, ya tidak dibawa, bahkan dia sendiri aja tidak memanfaatkan. Khawatir habis. Hanya diambil siapa? Orang lain ahli waris. Bahkan akhirnya sahabat ini taubat jemaah. Nggak pernah minta lagi setelah itu, setelah Rasul kasih nasihat, sampai zamannya setelah wafatnya Rasulullah, zamannya Abu Bakar sampai Umar, nggak pernah minta-minta. Hanya apa? Dikasih Allah kebutuhan apa? Kecukupan. Jadi yang namanya berkah itu bukan banyak jemaah. Di waktu butuh ada, cukup. Jadi hilang keberkahan apa maksudnya jemaah? Seperti dalam ayat Quran, lauan ahlal Qur'an amanu wattaqau lafatahna alaihim barokati minas samawati wal ard. Manfaatnya semakin mendekatkan diri kepada Allah. Biarpun Rasulullah rumahnya hanya sepetak, ibadahnya luar biasa. Dapat kiriman susu 1 gelas, bisa berbagi sampai 70 orang. Bahkan rumahnya Rasulullah sampai sekarang bermanfaat, digunakan untuk ibadah. Jadi banyak manfaatnya kalimat berkah itu, bukan jumlahnya. Jadi kalau orang selalu kurang, hanya apa? Dapat 1 gunung emas, tidak langsung disedekahkan. Dapat lembah emas sebanyak 1 lembah, tidak sedekahkan. Mikir kurang lagi, tambah lagi, khawatir. Seperti dalam sifatnya orang-orang dalam Al-Humazah, surat Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah, celakalah orang yang selalu memaki-maki orang, menghina orang baik di hadapan walaupun tidak ada orangnya. Kenapa sifatnya? Alladzi jama'a malau wa addada. Punya harta dihitung terus, tidak pernah disedekahkan. Yahsabu anna malau akhlada. Dia menyangka banyak harta tidak bakal mati. Banyak harta segala masalah selesai. Tidak sedikit orang yang banyak harta yang kisahnya orang yang itu bandar judi, judol, yang sampai uangnya miliaran, dia tobat, kemudian dalam prokes mengatakan apa? Saya tidak bisa tidur tiap malam. Punya apartemen 2, tidak bisa tidur. Dia mulai tobatnya setelah apa? Ada orang penjudi, kemudian dia minta kembali uangnya karena uangnya itu sebenarnya untuk berobat orang tuanya. Dia sadar, kasihan, akhirnya apa? Wis, saya siap untuk mengungkapkan siapapun, siapa yang melindungi, saya tahu semuanya. Terang-terangan siapa. Jadi manusia itu kalau dikasih harta, tidak tambah kenyang. Kan hartanya tidak berkah. Nah itu yang namanya istidrot. Kalau orang itu sudah diingatkan sama Allah, diingatkan seperti Fir'aun, dikasih musibah segala macam. Kemudian dia sampai sumpah-sumpah saya akan nurut, taat kalau dihilangkan. Kemudian setelah itu berbohong, dikasih Allah umur panjang, harta banyak, tidak pernah sakit, tapi tidak dapat nasihat. Dapat nasihat, tidak diterima. Istrinya tobat, tukang sihirnya tobat. Kapan Fir'aun tobat? Setelah sakaratul maut, begitu rohnya sudah sampai tenggorokan, baru sadar karena melihat neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi keserakahan itu akan membuat manusia binasa. Seperti Korun. Orang-orang yang sekitarnya iri sama Korun. Itu salah satu muridnya Nabi Musa yang pernah belajar sama Nabi Musa. Dia bilang apa? Ini karena ilmuku. Zakat tak mau. Hartanya bergudang-gudang emas. Pengawalnya ribuan. Bilang ini harta karena ilmuku. Sedangkan orang-orang yang melihat fakir miskin, aku coba koron lah enak ya. Nggak pernah kekurangan di mana-mana dari kawal. Serba nikmat pokoknya. Mau apapun dituruti. Baru bicara. Besoknya korunnya ditelan bumi. Termasuk hartanya. Selamat nggak kayak korun. Mana keberkahannya? Mana hartanya? Jadi sekali lagi keberkahan itu sampai akhir zaman, sampai kiamat. Rasulullah punya rumah terus abadi. Rasulullah Nabi Ibrahim punya bangunan terus abadi dijaga sama Allah.
Bahkan sahabat Utsman bin Affan sampai sekarang ada itu wakafnya dari Utsman bin Affan. Ini menunjukkan keberkahan harta yang selalu disedekahkan. Jadi yang diharapkan sama Allah bukan zakat. Zakat itu salah satu harta miskin, bukan hanya orang kaya. Maka itu dibilang kotoran, wajib dikeluarkan. Tapi kalau sedekah itu milik kita, jemaah. Itu yang abadi nanti. Ya, kemudian kita lanjutkan pengertian tamak. Jadi tamak atau serakah itu diartikan cinta dunia yang berlebihan tanpa memperhatikan hukum halal haram. Kemudian Nabi bersabda, memberitahu barang siapa yang cinta dunia, korbannya akhirat jamaah. Ya, tapi ini salah satu ayat yang mendukung jamaah. Surat apa? At-Takasur. Kapan manusia akan berhenti? Kalau sudah ditutup tanah. Hatta zurtumul makobir. Jadi manusia kalau selalu sibuk, kurang, tidak perhatikan ibadahnya, jangan dikira kita dilarang usaha. Nabi Daud alaihissalam seorang raja, tapi membagi waktunya untuk keluarga, untuk kerajaan, untuk ibadah, sampai menjelang ajalnya. Hanya dilanjutkan sama keturunannya Nabi Sulaiman. Ini menunjukkan apa? Allah tidak melarang untuk mencari harta. Allah tidak melarang untuk kerja. Bahkan para nabi itu seorang pekerja. Demi untuk mencari harta yang halal, tapi untuk menuju ridho Allah, untuk akhirat jemaah. Tapi kalau alhaakumut takasur, at-takasur itu banyak-banyak harta, bangga-banggaan untuk dipamerkan. Tapi bukan untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Sampai akhirnya apa? Lupa tugasnya, lupa bahwa hidup ini ibadah, lupa semuanya. Akhirnya apa? Karena dianggap umurnya masih panjang, disebabkan dia tidak pernah sakit, kan perasaan manusia gitu jamaah ya. Kalau selalu tidak pernah sakit, wah bakal umur panjang saya ini. Tapi kalau sudah kena penyakit stroke, penyakit macam-macam, sampai di dalam kasur tok, di dalam dipan itu seolah-olah besok mau mati jemaah. Itulah sifat manusia jemaah. Padahal banyak orang yang koma masih umur panjang. Banyak orang yang hartanya masih banyak ditinggalkan anak istrinya. Istrinya masih muda, hartanya masih bergelimang. Jadi sekali lagi jangan anggap umur berhubungan dengan harta. Ada yang bertanya murid saya, apa betul kalau semakin tua hartanya berkurang? Kalau ditanya seperti itu, tidak ada hubungannya. Hartanya Fir'aun masih banyak, jemaah. Sampai mati masih banyak. Hanya diwarisi oleh Bani Israel. Itu orang yang maksiat. Hartanya Utsman bin Affan masih banyak. Hartanya Abdurrahman bin Auf masih banyak. Hartanya Nabi Sulaiman masih banyak. Tapi kalau sudah meninggal, bukan hartanya. Apalagi menjelang sakatul maut. Hanya dibatasi sepertiga itu hartanya. Jadi milik siapa? Ahli waris. Jadi mumpung masih milik kita, kita berhak melakukan apapun. Itu yang milik kita. Jadi manusia kalau sudah sibuk, lupa akan kematian, lupa akan alam kubur, lupa akan akhirat. Jadi apa? Lupa daratan. Jadi manusia itu selalu bilang, hartaku, hartaku. Bukan. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Semuanya titipan Allah. Wa'lamu anna amwalakum auladakum fitnah. Ketahuilah, yakinlah semua harta itu anak kalian itu artinya ujian. Jadi harta yang sebenarnya hanya dibagi tiga, yang di dunia dan di akhirat. Yang di dunia yang kita makan habis. Kalau kita tidak dapat jatah, bisa diinfus, tidak masuk, ya bukan harta kita, bukan rezeki kita. Pakaian yang kita pakai sampai usang, itu yang milik kita. Sedangkan yang abadi yang kita sedekahkan itu kan berlanjut, satu dibalas 700 sampai berlipat-lipat. Satu biji kurma dipelihara sama Allah sampai sebesar gunung Uhud. Sedangkan yang kita tinggalkan itu haknya ahli waris.
Ya untung-untung kalau dia mau sedekah, mau hibah, mau wakaf untuk orang tuanya. Itu untung-untungan. Tapi begitu kebanyakan orang tuanya belum meninggal, sudah berebut bahkan membunuh orang tuanya. Berkongsi dengan ibunya. Naudzubillah. Jadi sekali lagi, harta ini membuat gelap mata. Tidak sedikit orang membunuh karena harta. Ya, baik kita lanjutkan tentang tamak. Jadi tamak serakah ini yang membuat manusia lupa atas hukum-hukum Allah. Jadi barang siapa yang cinta harta, dunia, akhiratnya hilang. Semua amalan untuk dunia, semua amalan untuk mencari banyak harta. Berarti apa? Dikasih sama Allah. Puasa untuk supaya dapat jabatan, puasa untuk dapat kesaktian. Dikasih, tapi akhirat sudah putus. Jadi yang cinta akhirat rugi dunianya. Tapi kalau kita yakin, maka jatah dunianya pasti katut. Seperti orang menanam apa Jemaah? Menanam padi dapat rumput. Kalau padi tidak ditanam, rumput yang diusahakan, tidak pernah dipelihara itu padi. Ya rumput aja yang tumbuh. Padi tidak pernah tumbuh. Seperti bayangan. Kita kejar bayangan kita, tambah tidak tercapai. Capek iya. Tapi kalau kita tidak mengejar bayangan, jadi dunia itu bagian bayangan. Maka apa? Ngikuti kita harta itu. Karena apa? Allah sudah menjamin jatahnya manusia di dunia ini. Mulai awal lahir sampai menjelang ajalnya. Jadi cirinya orang yang cinta harta, apa? Melampaui batas hukum-hukum Allah. Menerjang segala macam. Jadi tidak usah kaget. Ya, karena dia lebih mengutamakan kepentingan dunia. Dan orangnya tambah bakhil jamaah. Kalau berbagi ada kepentingan. Tidak lillah. Ya, pamer. Dan kebanyakan manusia bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian wahai orang-orang kafir yang kufur nikmat lebih mengutamakan kehidupan yang terendah, ad-dunya, terendah. Sedangkan al hayatul akhirah yang terakhir itu yang lebih baik, yang abadi. Tidak ada lagi kematian, kekal abadi. Tidak ada lagi sakit kalau masuk surga jamaah. Kalau masuk neraka, ya sakit terus. Naudzubillah min dzalik. Dan memanglah inilah sifatnya dunia. Jadi nafsu ini apa jamaah? Bertentangan dengan surga. Ya, semua perkara-perkara yang diperintah itu tidak cocok dengan nafsu. Semua yang menuju surga tidak cocok jemaah. Tapi kalau nafsu ini tidak dikekang, tidak dikendalikan, maka terus-menerus seperti anak bayi yang tidak disapi dari susunya. Ngempeng terus kepada ibunya. Bagaimana mengendalikan nafsu supaya terkendali menurut perintah Allah, meninggal larangan Allah? Aqimis sholat. Inna sholata tanha anil fahsyai wal mungkar. Sholat tidak enak. Bahkan Allah mengatakan apa? Wa innaha lakabiratun. Ya, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun. Sholat itu berat. Berat bagi semua orang. Illa alal khosyiin. Kecuali orang manusia yang khusyuk. Siapa? Alladzina yaduna annahum mulaku rabbihim. Yang benar-benar dia yakin akan bertemu Allah. Yakin akan dihisap. Yakin akan mati. Hidup ini sementara. Tapi bagaimana bisa yakin? Ini masalahnya jemaah. Tidak ada ujuk-ujuk jemaah. Ada proses. Pertama, yuk minuna bil ghaib. Nah itu. Percaya ghaib. Mana mungkin bisa percaya ghaib? Iya percaya sama jin. Percaya sama demit. Percaya sama dukun. Tapi sama ini perintah Allah. Katanya ini ada yang melihat malaikat. Tidak percaya jemaah. Tapi kalau sudah perintahnya dukun, percaya. Hati-hati, di rumahmu ada penunggunya. Percaya. Tapi kalau yang gaib masalah Allah selalu mengawasi, tidak percaya. Memang berat jamaah. Kalau hati sudah balron penuh dengan dosa. Maka itu dasar yang paling utama. Bersihkan hati kita. Supaya punya kepercayaan sama
apa? Yang gaib. Karena orang percaya gaib itu termasuk orang yang hidayah, terutama percaya sama Allah, percaya diawasi Allah sampai tingkat ihsan. Apa? Menyembah Allah seperti melihat, kalau tidak dilihat seperti dilihat. Itu tingkatan tinggi. Ihsan itu, Pak. Biarpun dimaki, dihina, tetap berbuat baik karena merasa dipandang oleh sutradara, dilihat oleh Allah. Maka itu Allah memerintahkan wabil walidaini ihsana. Berbuat ihsan sama orang tua itu, biarpun orang tua maki, marah, nak membalas kebaikan, tetap itu orang tua. Harus punya sifat ihsan. Tapi tidak mungkin tingkat ihsan kalau tidak mulai Islam. Setelah Islam baru iman. Apa Islam? Nurut. Disuruh sama Allah apapun nurut, dipanggil hayya salat nurut. Seperti Nabi Ibrahim, apapun perintah Allah, walaupun risikonya, anaknya, istrinya, bahkan nyawanya dibakar pun Nabi Ibrahim siap. Itu Islam jemaah. Aslam tu li Rabbil alamin. Jadi berserah diri hanya kepada Allah. Jadi sekali lagi, pengertian orang yang tamak itu orang yang tujuan hidupnya hanya dunia. Tidak ada kepentingan akhirat, tidak ikhlas, tidak ada tujuan ibadah. Maka yang didapat apa? Kefakiran, kurang dan kurang. Jadi tidak pernah ada kepuasan. Walaupun sudah bergelimang harta, rumahnya mewah, punya segala macam pesawat. Kurang, mau kemana? Ke Mars. Keluarganya berantakan. Bahkan walaupun sudah punya istri, masih berhubungan dengan wanita yang tidak halal. Minuman keras. Itu sifat manusia, jemaah. Jadi harta ini bukan berarti suatu kenikmatan yang pasti. Bisa jadi istidrot. Tapi barang siapa yang niat ibadahnya, tujuan hidupnya, segala perbuatannya, kul inna sholati wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati lillah, semuanya ibadah hidupnya hanya untuk Allah. Tahu ini tujuannya atas perintah Allah, ini larangan Allah, maka Allah kasih kaya hati, kaya yang sejati, qanaah, menerima walaupun kalau kelihatannya kok sedikit ya gak sesuai dengan apa yang saya usahakan. Tetap ini sudah kehendak Allah. Yang penting selama nyawa masih ada, insya Allah masih kasih hidup. Jadi apa? Begitu ada kebutuhan, ditutupi sama Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan akhirnya apa? Tidak merendahkan diri, tidak menjual agama, tidak minta-minta. Dia tetap mulia. Karena apa? Orang seperti ini benar-benar imannya. Jadi tidak berebut kekuasaan dan jabatan. Kalau diberi lain lagi. Kalau diminta lain lagi jamaah. Ini tidak berusaha dalam segala macam cara. Ini yang merusak apa? Keimanan kita. Karena ketamakan itu sumber kejahatan dan kezaliman yang merusak semuanya. Jadi sekarang sudah kita lihat di mata kita jamaah, terutama di negara kita. Apa hasilnya orang yang tamak jamaah? Jadi manusia yang tamak sama harta, jabatan, akhirnya jadi zalim, sering bohong, dan sering berbuat keji, menghalalkan segala cara. Nanti di akhirat jamaah yang ada apa? Getun. Ini di akhirat. Wa amman utia kita bau bisyamali. Adapun orang yang menerima kitab dari tangan kirinya akan mengatakan, kitab apa ini? Semua dicatat. Semua dicatat. Kemudian dilihat semua manusia jamaah. Apa tidak malu orang yang rapotnya jelek diumumkan di seluruh dunia, diviralkan sama Allah. Kemudian mengatakan apa? Ya laita kanatil qadiyah. Coba mati wis enak gini. Wis tidak perlu hidup lagi. Ma'ani anni malia. Hartaku yang dulu di mana? Saya dulu banyak apa itu kasih ke sama si fulan tapi tidak lillah demi kepentingan. Tidak berefek sama sekali. Riya, sum'ah. Di mana semua hartaku? Halaka ani sultannya. Di mana jabatanku? Di mana anak buahku? Semuanya tidak ada. Menghadap Allah telanjang bulat. Bahkan belum sunat. Akhirnya malaikat menyuruh apa? Pegang dia. Seret dia.
ikat dia, masukkan ke neraka jahim. Naudzubillah min dzalik. Neraka yang menyala-nyala. Ini endingnya kalau di akhirat nanti. Di dunia, ya tidak pernah kenyang. Anaknya rusak karena banyak harta. Semuanya, pokoknya uang, hukum, uang. Semuanya diukur uang. Jadi orang yang dimuliakan, yang banyak uang. Kalau tidak dapat uang, orang yang hina. Oleh karena itu orang Muslim wajib harus zuhud apa? Tidak cinta dunia. Semuanya kita lakukan semata-mata karena Allah. Harus punya sifat qanaah, merasa yang diberikan Allah ini yang terbaik. Kalau memang ini tidak benar, tidak kita lakukan. Walaupun iming-imingannya dengan harta yang banyak. Biarpun dia orangnya sudah pandai bicara, tapi kalau sudah ada punya qanaah jamaah, akhirnya apa? Malu jamaah. Apalagi sekarang ini ada YouTube, video bisa diulang-ulang. Siap hukum gantung, siap hukum mati. Ya, sekarang jadi apa? Diam 1000 bahasa. Na'udzubillah min dzalik. Ini karena keserakahan. Maka itu kita harus sadar bahwa kita diciptakan Allah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Amal ibadah yang diterima sama Allah itu semata-mata merasa ini hidayah, taufik karena Allah. Sebab ada orang banyak ibadah tapi pamer. Fawailul lil musallin. Na'udzubillah min dzalik. Tidak ada hasilnya. Jadi tidak merasa bangga. Bisa sholat. Alhamdulillah. Ini semata-mata taufik hidayah dari Allah. Bisa sedekah. Alhamdulillah. Dan tidak perlu diingat-ingat. Tidak perlu disampaikan. Karena kita ini hanya ibadah untuk Allah. Bukan untuk siapapun. Ingat kisahnya Nabi Ayub. Dulunya beliau sangat kaya. Dermawan. Pegawainya banyak. Semua dibantu. Begitu sakit bertahun-tahun. Orang-orang yang sering dibantu anak buahnya mengusir dari tempat tinggalnya. Khawatir kena penyakit menular. Tidak ada satupun yang bantu. Maka itu, Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau sudah beramal, beramal lagi. Tapi wa ila rabbika farghab. Jangan berharap sama manusia. Semua akan meninggalkan kita. Kalau sudah mati, siapa yang mau kumpul di dalam alam kubur? Siapa yang mau menemani? Kecuali amal soleh. Itu yang akan bisa menemani kita, yang bisa menyelamatkan kita. Nah itu cara supaya kita tidak sampai tamak jamaah. Yang pertama apa jamaah? Mensyukuri nikmat Allah. Karena lawannya apa? La in syakartum la azinadakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi lawannya syukur, kufur. Jadi kalau orang selalu mensyukuri nikmat Allah, dapat nikmat dohir, ini karunia Allah, kemudian disedekahkan, dapat melakukan ibadah, ini karunia Allah, tidak menghina orang yang belum ibadah, tidak menjelekkan orang yang dalam kemaksiatan, tidak menjelek-jelekan dan tidak memaki-maki, tidak mencela, tidak mengkutuk, dia mendoakan. Jadi sebenarnya orang kaya yang sebenarnya, hakikatnya kaya kata Rasulullah, laisal hina hina art, walakin hina nafs, kaya hati. Apa maksudnya? Orangnya qanaah, merasa apa yang diberikan Allah ini yang terbaik, karena dia selalu melihat yang di bawah masih banyak yang menderita. Kalau orang punya sifat selalu melihat masalah dunia itu di bawah, masalah akhirat ibadah melihat yang di atas, orang itu selalu bersyukur dan sabar. Jadi kita punya mindset, cara pandang bagaimana supaya bersyukur, bukan banyak harta, ya. Bagaimana cara pandangnya, jemaah? Kalau kita selalu kumpul sama orang yang di atas dunianya, ya kurang terus. Coba lihat yang di Palestina. Coba lihat yang di Ukraina. Coba lihat orang yang kena bencana, kena gempa, kena tsunami, yang kelaparan daerah Afrika, Ethiopia. Kita bisa melihat jamaah hanya dalam kamar. Tidak harus datang kemana-mana.
Coba kalau kita punya empati. Maka itu Islam tidak hanya masalah melihat, tapi dirasakan dengan cara puasa. Puasa itu punya sifat empati. Oh ya, lapar, tidak enak, sakit ya. Hanya timbul apa? Empati, berbagi, punya rasa. Jadi Rasulullah itu sengaja hidupnya miskin supaya merasakan apa? Sakitnya orang miskin, sakitnya orang fakir, menderitanya orang yang tidak punya apa-apa. Akhirnya apa? Walaupun jadi pemimpin, tetap bisa merasakan empati orang-orang yang tidak punya. Tapi kalau jadi pemimpin tidak pernah merasakan itu, kenyang terus, tidak pernah kekurangan, ya tidak mungkin bisa mendengarkan jamaah. Jadi orang syukur itu tidak harus kaya jamaah. Tidak harus kaya. Cara pandangnya bagaimana? Lihatlah masalah agama itu orang-orang yang ibadahnya yang luar biasa. Ingat kisah para sahabat, ya. Rasulullah hanya seperti itu bisa sedekah, miskin bisa sedekah, sahabat bisa berbagi padahal dia tidak punya apa-apa kecuali keluarganya yang belum makan. Hanya apa? Diminta sama Rasul, ada ndak yang mau sedekah? Ada ya Rasulullah. Anaknya ditidurkan, istrinya diajak supaya berbagi. Jadi orang kalau sudah seperti ini berkah hidupnya jamaah. Rasulullah istri banyak, ya tetap sampai akhirnya istrinya tidak ada yang selingkuh. Semuanya apa? Tentram. Walaupun sempat terjadi gejolak. Ini menunjukkan apa? Bukti nyata orang yang selalu bersyukur dengan nikmat Allah, dengan berbagi, itu menambah nikmat keberkahannya. Jadi apa caranya jemaah? Jangan menunggu banyak. Lihat orang yang lebih menderita supaya apa yang kita miliki semakin menimbul. Ya Alhamdulillah saya masih bisa makan. Alhamdulillah saya masih punya rumah. Alhamdulillah di sana kok sampai rumah aja dibom, pindah-pindah, makan gimana ya. Jadi setiap saat nyawa akan terancam di Palestina jemaah. Terus bagaimana caranya Pak Ondang ini supaya kita tidak meremehkan nikmat Allah. Jadi pandanglah orang-orang yang di bawah kita dalam dunia, ya. Jangan selalu melihat ke atas. Sampai kapanpun tidak pernah syukur jamaah, ya. Tidak bisa. Ini resep dari Rasulullah ini. Karena Rasulullah sudah buktikan supaya tidak meremehkan. Sebab orang kalau hanya nerima uang, jangan gitu anak itu loh dikasih langsung tidak terima kasih. Apalagi dapat warisan, tidak bakal terima kasih. Yang ada kurang terus. Jadi, marilah kita nikmati dengan cara melihat orang-orang yang lebih bawah. Sebab orang kalau melihat orang yang menderita itu bersyukur. Selamat aku tidak seperti dia. Selamat aku tidak terbakar. Selamat aku tidak kena musibah. Jadi harta yang paling utama di dunia itu apa coba? Rasulullah bersabda, orang selalu ingat Allah. Zikir. Uzkuruni azkurkum. Jadi lisan yang selalu ingat Allah itu akan diingat sama Allah, dimudahkan segala urusannya. Kemudian hati yang selalu bersyukur, ya. Kemudian punya pendamping yang selalu apa? Mengajak kepada kebaikan. Tidak bilang kurang. Sebab apa? Seorang wanita banyak masuk neraka karena apa? Kufur nikmat. Biarpun suaminya berbuat baik 70 tahun, begitu bangkrut, kamu itu tidak ada apa-apanya, sudah tidak ada hasilnya, dibuang. Ada harta, sayang, tidak ada harta, melayang. Naudzubillah min dzalik. Jadi untung kalau punya istri yang soleha. Itulah sebaik-baik harta di dunia, sebaik kenikmatan di dunia. Terus bagaimana umat Islam mensikapi supaya kita pandai jadi orang bersyukur? Sebab orang-orang konyol, orang-orang yang bodoh, itu selalu bikin masalah, jemaah. Ada ini masalah, dapat banyak dimasalahkan. Sing kurang ini. Ya, sehat ya ya bermasalah. Padahal kenikmatan sehat itu luar biasa. Orang kerdil mempermasalahkan masalah lagi. Orang biasa ya cuma bicara toh omong-omong tapi tidak pernah menyelesaikan masalah. Orang yang besar mengatasi masalah. Masalahnya apa sih? Oh ini ya ini. Jadi tidak hanya bicara. Sedangkan orang yang bijak, nah ini beda. Ya,
Selalu bersyukur. Alhamdulillah. Musim paceklik ya? Iya. Kita punya uang. Ini pahala paling besar ini jamaah. Ada orang perlu bantuan. Ya kita bantu pahala besar ini. Jadi orang bijak itu apa? Selalu melihat peluang. Ini suatu kesempatan untuk menolong orang. Jadi biarpun dia kekurangan, masih menolong. Jadi Rasulullah itu walaupun kekurangan, dibantu. Minta kepada teman-teman saudara, sahabatnya, saya utang ya nanti untuk ini. Sampai bajunya pun tergadaikan untuk memenuhi utangnya sahabat. Jadi inilah, kalau orang yang kreatif dalam dunia, beda lagi jamaah. Wah, ini kebetulan musim paceklik, apa yang bisa dijual? Ini orang duniawi coba. Kalau orang bertakwa lain lagi jamaah. Ya, orang bertakwa itu selalu tidak ada masalah. Justru dengan masalah ini semakin dekat kepada Allah. Karena Allah selalu bikin masalah bagi orang bertakwa. Selalu menguji orang bertakwa. Dan ujian itu dia hanya berupa masalah yang pahit. Yang nikmat juga ujian. Jadi perbanyaklah bersyukur. Karena hidup ini selalu diuji sama Allah. Dalam segalanya. Ya, segalanya, hartanya, anaknya, semuanya akan diuji. Karena Allah cinta sama orang bertakwa, orang beriman, supaya menghadap Allah bersih dari segala dosa. Cara yang berikutnya apa, jamaah? Yaitu banyak mengingat mati. Orang yang selalu ingat mati, insya Allah tidak sampai serakah. Ya, menghindari keserakahan, banyak-banyak berziarah kubur. Supaya menimbulkan sifat zuhud. Apa zuhud? Zuhud itu walaupun punya harta, dia tidak dikendalikan harta. Dia justru mengendalikan hartanya sesuai dengan keinginannya menurut perintahnya Allah. Jadi kalau orang sudah lupa akan mati bahaya. Tapi orang sekarang ini walaupun dikubur tertawa, bicara bisnis, bahkan rumahnya di atas kuburan. Ini hatinya mati. Karena Rasulullah memberikan tahu kalau kita dalam keadaan mengubur seseorang, jangan banyak bicara, kecuali yang diperlukan. Bisa mematikan hati. Apalagi banyak tertawa. Ya, naudzubillah min dzalik. Jadi orang ziarah kubur itu bisa hati menangis, bisa lembut, bisa mudah dinasihati. Kemudian kita sadar bahwa harta ini milik Allah, dari Allah, kembali kepada Allah. Bahkan apa nikmat ini akan ditanya sama Allah. Semua ya, umurnya, ya, masa muda waktu dulu untuk apa. Jadi semua ketimpangan latus alun alinaim. Kalau orang sadar hidup ini tidak cuma-cuma, ibadah akan dituntut sama Allah, ditanyai sama Allah, insya Allah tidak akan serakah. Saya punya ini belum saya manfaatkan. Saya punya ilmu belum saya manfaatkan. Saya punya harta belum saya manfaatkan. Mumpung saya masih hidup, belum saya manfaatkan. Untuk apa nanti ditanya sama Allah? Jadi ilmu pun ditanya sama Allah. Apa sudah diamalkan? Naudzubillah min dzalik. Ya. Kemudian membiasakan sedekah jamaah. Ini untuk menghindari serakah. Ya seperti dalam hadis tadi, saya ulang ya, yang kepada hakim. Jadi sedekah ini bisa apa? Menghilangkan sifat tamak ya. Bahkan menimbulkan cinta antar manusia. Kalau kita saling berbagi, saling memberi hadiah, yang dulunya benci jadi cinta jamaah. Kalau memang tidak punya harta, ucapkan salam, itu minimal. Ya, jadi kunjungan kemanapun kita kasih. Jadi ini supaya saling cinta mencintai. Terus berikutnya apa aja? Minta tolong kepada Allah supaya selalu bersyukur, selalu ingat. Ya, doa apa yang selalu diajarkan setelah sholat wajib? Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan sampai ditinggalkan. Minta tolong kepada Allah. Ada juga doa dari Quran, ini doanya Nabi Sulaiman. Auzi'ni an ashkura, Rabbi auzi'ni. Ya Allah beri saya ilham ya Allah.
Beri saya ilham taufik supaya bisa mensyukuri nikmat-Mu dan mensyukuri apa yang Kau berikan pada saya dan kedua orang tua saya. Dan bisa beramal soleh yang Engkau ridhoi dan masukkan saya dalam rahmat-Mu. Ini doanya Nabi Sulaiman. Kemudian apa yang perlu ditingkatkan jamaah? Iman dan takwa. Jadi belajar terus. Kenapa? Iman bisa naik dan turun jamaah. Kalau ibadahnya menurun, menurun imannya. Dosanya banyak, menurun imannya. Yazid wayang kus. Maka itu Rasulullah bilang, mengatakan, curahkan segala hidupmu hanya untuk ibadah. Apa maksudnya jamaah? Lillah, kerja untuk Allah. Semua mengurus keluarga untuk Allah. Ya, jangan untuk kepentingan yang lain. Maka akan saya penuhi semuanya apa yang dibutuhkan. Ya, jadi dipenuhi sama Allah. Min haitsu la yahtasib. Bahkan apa? Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang saya bertawakal, Allah cukupi dari arah yang tidak disangka-sangka. Tapi barang siapa yang sibuk untuk memperkaya diri, menumpuk-numpuk diri alhaqum takasur, akhir-akhirnya apa? Endingnya ya habis. Bahkan apa? Belum habis hartanya, dia sudah meninggal. Naudzubillah min dzalik. Yang terakhir apa jemaah? Sadar bahwa ini semuanya rezeki diatur sama Allah. Yakin rezeki kita itu sudah dijatah. Makhluk hidup semua di dunia ini sudah ada rezekinya. Jadi rezeki jangan diartikan uang saja loh jemaah. Ya sehat, ya ilmu, termasuk ibadah, termasuk rezeki. Kemudian oleh karena itu sudah selayaknya kita harus tidak khawatir akan rezeki dari Allah. Karena orang kalau khawatir itu bisa tamak, bisa berebut, bisa melakukan segala macam cara. Tidak ada istilah halal haram, siap membunuh orang, bahkan temannya pun dibunuh. Teman kerjanya, wanita, harta dari habis membunuh dibuat nikah. Naudzubillah min dzalik. Apalagi kena masalah judol, judi online, utang. Akhirnya apa? Ya itu, gelap mata. Itu akibat orang serakah. Padahal dia pekerja, PNS. Ya masih kurang. Kenapa? Hartanya tidak digunakan untuk mensyukuri nikmat Allah. Untuk judi. Akhirnya apa? Nikah dapat sebulan langsung masuk penjara. Na'udzubillah min dzalik, namanya terhina. Jabatannya hina di hadapan manusia. Jadi sekali lagi, persoalan rezeki sudah diatur sama Allah. Yang penting apa jemaah? Sempurnakan ikhtiar. Kerja yang sesuai aturan Allah. Cari yang sesuai dengan aturan Allah. Sambil berdoa dan berserah diri kepada Allah. Ya, bahwa Allah itu mengatur sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan berburuk sangka. Jadi usaha, doa dan berserah diri seperti kisahnya yang diceritakan oleh oleh Umar bin Khattab, yaitu seorang hewan burung yang keluar lapar, anaknya lapar di dalam sangkar, keluar pulang semuanya kenyang. Jadi ada usaha, ada doa dan tidak pikir bakal dapat apa hari ini. Jangan putus asa karena hidup ini sudah diatur sama Allah. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari sifat serakah tamak terhadap dunia. Dan kita punya sifat dermawan dan bersyukur kepada Allah. Ini yang bisa saya sampaikan jemaah. Ada pertanyaan jemaah dari hikmah yang tadi itu? Jadi ini cara tip-tip supaya kita semakin tidak punya sifat tamak. Cukup? Cukup. Insya Allah depan Alhamdulillah. libur ya. Kita ketemu Iya. bulan Nggih. berikutnya yaitu surat Iya. Al-Mulk. Mudah-mudahan dengan libur ini kita bisa memanfaatkan ilmu kita, mengamal ilmu kita, dan Amin. semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, kita dari dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Sun, Pak Mari. Ustadz. Terima kasih Waalaikumsalam Pak Pak Ustadz. Ustadz. Punjul Mbak Tantan. Betul semuanya. Selamat malam semuanya.